Terlalu Bapak record dulu ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Bapak harap semua kelas 8 dalam keadaan sehat hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas online-nya untuk di Zoom ya. Jadi sebelum mulai pelajaran, Bapak minta anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, apalagi sekarang untuk COVID sendiri sudah penularannya semakin banyak. Jadi kalau kamu tidak ada hal yang penting di luar, mohon nanti standby di rumah saja. Oke, dan tetap jaga kesehatan juga ya. Nah, anak-anak untuk hari ini kita akan melanjutkan dulu materi di pengolahan karena minggu lalu Bapak masih ada pelatihan, kemudian pemberian materi dan penyiapan video untuk persiapan pemberian kuesioner dari Dinas Pendidikan ya, sehingga Bapak tidak bisa hadir di Zoom. Jadi pada kesempatan hari ini kita bahas dulu materi sekitar 30 menit. Setelah itu kita lanjut ke tes untuk bab satunya yang kerajinan. Karena Bapak amati juga kemarin dicek juga sepertinya ini belum ya. Jadi malah Bapak langsung ke materi ya. Mohon maaf sekali. Nah, untuk hari ini kita akan lanjut ke materinya yang ke pengolahan, yaitu dari pengolahan bahan lunak. Nah, untuk itu silakan perhatikan presentasi dari Bapak. Kemarin Bapak sudah memberikan penugasan di Google Classroom dan anak-anak sudah mengerjakan di sana. Nah, sekarang Bapak berikan dulu pernyataan kemudian materi dari pengolahan bahan serealia, umbi, dan kacang ya. Nah, nanti setelah itu kita tes untuk kerajinan bahan lunak. Oke. Sudah kelihatan ya presentasi Bapak? Gimana nih kelas Li, sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kita Sudah, untuk Pak. pengolahan kelas 8. Di kelas 7 anak-anak sudah mendapatkan materi yaitu pengolahan dari buah segar di semester ganjil dan sayur-sayuran di semester 2. Nah, pada kelas 8 ini anak-anak akan belajar yaitu pengolahan serealia, umbi, dan kacang. Ya, jadi ini yang kamu dapatkan menjadi pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, kita tahu bahwa setiap hari itu manusia perlu makan. Kenapa? Untuk bisa menghasilkan energi sehingga manusia bisa beraktivitas. Dan setiap hari juga kamu mungkin sering makan yang misalnya pagi ada nasi goreng, kemudian ada roti bakar, kemudian mungkin ada yang beli kue, ya. Nah, itu semua ternyata bahannya berasal dari bahan pangan yang akan kita bahas hari ini, yaitu serealia, umbi, dan kacang-kacangan. Oke, sabar dulu ya. Ini Bapak admin dulu nih, kayaknya ada yang baru gabung. Oke, yang pertama, KI dan KD-nya dulu ya. Silakan yang baru gabung ini coba dimatikan dulu speakernya. Yaitu KD yang pertama, anak-anak memahami pengetahuan tentang teknologi seni budaya dan terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Untuk keterampilannya nanti merancang penyajian dan pengemasan dari serealia, kacang, dan umbi menjadi makanan atau minuman sesuai dengan wilayah setempat, menganalisis rancangannya. Ya, nanti kamu juga akan diberikan keterampilan yaitu membuat hasil olahan dari serealia, umbi, dan kacang. Ya, kemarin sudah Bapak informasikan bahwa nantinya anak-anak akan membuat satu buah video saja, sekali lagi hanya satu membuat video, yaitu pengolahan dari bahan bebas anak-anak ya, meskipun kamu mempelajari materi yang sekarang serealia, umbi, dan kacang, sekali lagi Bapak berikan kebebasan supaya kalian nanti tidak keluar rumah untuk membeli bahan-bahan. Ya, mungkin di kelas 1 kan kamu sudah pernah praktek membuat video pengolahan. Nah, hari ini kita juga akan membuat video pengolahannya. Batas waktu pengumpulannya itu adalah bulan Oktober ini, yaitu tanggal 31. Nanti minggu terakhir Oktober Bapak akan buka
tempat penugasan. Nanti di sana kamu bisa mengumpulkan videonya ya. Yang dikumpulkan hanya link video yang sudah kamu upload ke YouTube atau kamu bisa berikan di Google Drive, silahkan. Boleh kamu upload di YouTube, kasih linknya ke tugas tersebut, ataupun kamu taruh di Google Drive. Ya. Nanti Bapak minta linknya. Yang paling gampang di Google Drive ya. Nanti share linknya ke Bapak, nanti Bapak yang download. Oke. Nah, kita kembali dulu ke materi. Nah, yang pertama kita akan mengacu pada pengertian serealia, umbi, dan kacang. Selanjutnya jenis dan manfaat. Nah, ini aja 1 dan 2 saja untuk hari ini ya. Nah, setiap hari kamu makan misalnya nasi goreng dan kemudian ada roti. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan serealia ya, anak-anak ya? Apakah misalnya padi ataupun gandum itu termasuk serealia ataukah kacang-kacangan ataukah umbi? Jadi yang dimaksud serealia itu, jadi di sini adalah tumbuh-tumbuhan ya, yang berasal dari apa namanya, jenis rumput-rumputan atau padi-padian. Ya, itu yang kita sebut sebagai serealia. Nah, ini ya. Jadi tumbuhan yang termasuk golongan tanaman padi-padian, rumput-rumputan, nah ini kita sebut sebagai serealia. Di mana serealia ini itu kaya akan karbohidrat yang penting sebagai penghasil energi. Ya, jadi kenapa kita harus makan seperti tadi yang harus menghasilkan energi ya. Selain itu, serealia juga mengandung vitamin, misalnya vitamin E dan B kompleks, serta mineral, contohnya besi, magnesium, dan seng. Dan untuk contohnya, bisa kamu perhatikan di gambar yang paling kiri. Jadi yang termasuk serealia itu adalah, misalnya adalah padi, kemudian jagung, selanjutnya gandum, dan di bawah sorghum. Jadi yang berbentuk seperti anggur, yang kecil-kecil seperti apa ya, merica ya. Coba Daniel Nathanael. Coba dikondisikan dulu slide-nya, ya. Jadi di sini untuk sorghum itu bentuknya seperti merica, ya, tapi tergabung menjadi satu seperti anggur. Nah, jadi yang kecil-kecil itu namanya sorghum. Jadi yang termasuk serealia itu adalah padi, jagung, kemudian gandum dan sorghum, ya. Kalau di Bali namanya padi Bali, ya. Lebih tinggi daripada padi yang biasa biasanya. Nah, kemudian kacang-kacangan, jadi ini seperti biji tapi berukurannya lebih besar ya, dibandingkan dengan serealia. Ini contohnya itu banyak sekali, misalnya kacang kapri, kacang buncis, kemudian manfaatnya di sini sebagai sumber energi juga ya, dan banyak mengandung nutrisi penting, contohnya adalah protein. Jadi protein nabati ya, kemudian karbohidrat, folat, dan zat besi. Yaitu untuk kacang-kacangan. Jadi yang kacang-kacangan misalnya buncis, kedelai, ya, kacang hijau, nah itu termasuk di kacang-kacangan. Selanjutnya untuk umbi, kita tahu bahwa pada tumbuhan contohnya, biasanya untuk tumbuhan ketika melakukan hasil fotosintesis tentunya tumbuhan perlu yang namanya tempat menyimpan makanan ya. Di antaranya bisa berupa buah dan di sini juga ada namanya organ tertentu pada tumbuhan, contohnya akar dan batangnya ya. Kalian di pelajaran IPA sudah mempelajari bahwa fungsi dari organ akar ini pada tumbuhan itu adalah menyerap vitamin dan mineral dan air yang terdapat dalam tanah. Nah, untuk umbi, organ tersebut mengalami perubahan ukuran. Ya. Kemudian membengkak atau mengalami pembengkakan. Nah, inilah yang disebut sebagai umbi. Di mana akar tersebut berubah fungsi menjadi tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, itu yang umbi-umbian. Dan tentunya umbi-umbian ini juga banyak yang mengandung karbohidrat.
dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Ya, sehingga misalnya untuk daerah-daerah tertentu yang susah untuk padi, biasanya makanan pokoknya diganti menjadi umbi. Ya, contohnya itu di daerah Gunung Kidul, di daerah Jawa. Di sana tidak ada padi ya, karena daerahnya tandus. Nah, di sana bahan makanan pokok untuk keseharian masyarakat di sana itu adalah singkong. Ya, yang dijemur. Jadi singkongnya dijemur, itu namanya adalah gaplek. Kemudian nanti diolah menjadi yang namanya tiwul. Ya. Jadi mereka makan singkong di sana. Tapi kita tahu bahwa dalam keseharian masyarakat Indonesia lebih banyak itu adalah mengkonsumsi yaitu tumbuhan serealia berupa padi, ya, beras ya. Seperti itu. Untuk contoh umbi, nah tadi ya ada singkong, kadang mudi jalar, ya. Nah, sekarang untuk contohnya di sini yang pertama adalah serealia. Jadi jenis serealia tadi sudah Bapak sampaikan ada beras, ya. Beras juga ada banyak anak-anak. Kemudian kandungan dalam beras sendiri itu yang banyak adalah zat gula atau glukosa mungkin ya kalau kamu belajar di IPA. Jadi ketika kamu makan beras pasti rasanya manis. Nah, ini biasanya baik untuk penghasil energi juga ya, sumber karbohidrat, tetapi tidak baik untuk yang namanya orang yang menderita penyakit diabetes atau penyakit gula, ya. Jadi seperti itu karena banyak mengandung gula di sini berasnya. Kemudian ada jagung. Jadi jagung ini jangan sampai salah, baru bentuk buliran nanti kamu anggap biji-bijian. Jadi jagung ini termasuk tumbuhan serealia. Ya. Kemudian gandum. Nah, ini gandum. Jadi karbohidratnya juga cukup tinggi sama dengan nasi. Jadi manfaatnya di sini gandum adalah menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, kemudian menurunkan berat badan dan menyembuhkan sembelit. Jadi dibandingkan gandum dan beras, jadi gandum ini banyak mengandung serat. Jadi kenapa orang-orang Eropa itu banyak mengkonsumsi roti dibandingkan dengan nasi ya yang berasal dari beras ya. Beras ini biasanya banyak dikonsumsi di daerah Asia biasanya. Paling cuma dari Jepang, Korea, kemudian Malaysia, Singapura, bahkan Indonesia sendiri bahan untuk makanan pokoknya yaitu adalah berasal dari bahan beras ya. Nah, jadi di sini untuk gandum itu manfaatnya ternyata lebih banyak dibandingkan beras ya anak-anak. Kemudian ada sorghum. Jadi ini juga digunakan sebagai sumber pangan. Selain itu juga digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri. Ya. Manfaatnya itu untuk memperlancar peredaran darah, kemudian ada juga yang namanya kandungan gizi dan protein. Jadi itu untuk sorghum. Ya, mungkin di Bali agak jarang ya ditemukan sorghum ya. Kemudian untuk yang kacang-kacangan, kita tahu di sini bahwa kacang sendiri itu banyak manfaatnya, terutama protein yang dari tumbuhan yaitu protein nabati. Ya, misalnya kacang tanah, ya. Kemudian ada kacang hijau, ini sampai dibuatkan misalnya minuman yang instan itu ya. Di sini kacang hijau misalnya untuk memperlancar air seni, kemudian bagus untuk penderita anemia, untuk pendamping ASI juga bagus. Selanjutnya kacang kedelai, di sini bagus untuk menjaga kolesterol dalam tubuh, memperkuat massa tulang, kemudian mencegah penuaan dini dan lain-lain. Oke, kemudian untuk umbi, nah ini juga banyak manfaatnya. Ya. Jadi umbi jalar misalnya itu contohnya adalah menstabilkan tekanan darah dan dapat mengurangi stres. Kemudian ada namanya ubi kayu. Jadi atau kita kenal dengan istilah singkong ya. Jadi di sini contohnya
digunakan sebagai obat panas dalam, kemudian kaya akan serat juga untuk memperlancar pencernaan. Selanjutnya ada talas, ini contohnya adalah manfaatnya menjaga kolesterol dalam darah, kemudian menjaga imunitas tubuh. Jadi imunitas itu adalah daya tahan tubuh. Jadi bagus seperti sekarang kondisi COVID-19 ini sebenarnya yang paling bagus adalah bagaimana menjaga imunitas atau kekebalan tubuh. Jadi bagus untuk mengkonsumsi talas ya. Kemudian kentang di sini manfaatnya itu pertama adalah memelihara kesehatan kulit wajah, memperlancar pencernaan juga, mengurangi kadar kolesterol, menghilangkan stres, dan lain-lain. Nah, dari awal sampai dengan jenis dan manfaat dari serealia umbi dan kacang, mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak, Bapak persilakan sebelum kita sebentar siap-siap untuk tes yang pertama. Nah, ini sudah kamu bahas Pak, di minggu sebelumnya ya. Pak mau Oke, silakan nanya, Garnesia. kan di LKS 6-nya itu kan ada tugas tuh. Ya. Kandungan gizinya tuh boleh nggak sih dihitung dari jagung per 100 gramnya? Oh, boleh saja. Yang penting nanti di kandungan gizinya, kamu bisa sampaikan contohnya dari beberapa slide yang Bapak tampilkan. Contohnya jagung itu apa? Misalnya vitamin E atau vitamin K atau apa. Misalnya kemudian dari kedelai misalnya banyak mengandung protein. Nah, itu yang kamu sampaikan di LKS yang kemarin. Itu Oke Ganesia. Pak, kasih. Ya. Baik, selain Ganesia ada pertanyaan dulu. Anak-anak sebelum kita siap-siap untuk tes online kuisis untuk bab 1. Bentar kita live. Pak, materi ini ada tugas. Oke, Rafa. Ada tugas untuk materi ini Pak. Tadi saya ngambil tisu Pak. Untuk sekarang. Jadi untuk hari ini selain Bapak presentasi, kita siap untuk tes online saja. Jadi hari ini tidak ada penugasan untuk LKS ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Bayu? Enggak, Pak. Enggak. Ulangannya bab 1. Yang lain silakan Bapak persilakan. Carmila, mungkin ada pertanyaan Carmila? Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Pak. Oke. Yara? Ya, Pak. Cindy? Gimana, ada pertanyaan? Saya bisa bertanya, Pak. Ya, siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak. Leo? Itu tugas videonya Ya. dikumpul, Pak. Tugas videonya. Untuk video, sekali lagi supaya tidak ada yang bertanya, bahan yang kamu gunakan untuk pengolahan bebas. Jadi apa saja bahan yang ada di rumah, tolong itu saya digunakan. Jangan sampai keluar kamu membeli bahan ya. Kemudian untuk videonya, kamu bisa berkolaborasi dengan orang tua juga boleh, seperti waktu di kelas 7. Kemudian nanti tetap jaga keselamatan kerja, anak ya. Karena kamu menggunakan kompor gas misalnya, blender dan lain-lain, tolong didampingi oleh orang dewasa. Ya. Sekali lagi, selama pengerjaan video, tolong didampingi oleh orang dewasa. Ya, untuk menjaga keselamatan kerja. Ada pertanyaan lagi? Untuk tanggalnya, sekali lagi, tanggal 31 Oktober terakhir. Jadi bulan Oktober ini masih ada waktu 4 minggu kamu membuat video. Kemudian untuk time-nya silahkan boleh 3 menit, 5 menit, silahkan sesuaikan saja. Ya. Selanjutnya untuk pengumpulan nanti Bapak berikan link di Google Classroom. Ya, nanti minggu keempat, jadi minggu terakhir Bapak buka untuk link pengumpulan tugasnya. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita siap untuk tes? Tidak? Pak, saya mau nanya lagi Pak, lagi sekali Pak. Pas buat videonya itu berapa jenis pengolahan buat Pak? Apakah satu makanan apa 2? Coba. Nah, Bapak minta hanya 1 saja. 1 saja. Oh, iya. Ya. Oke, Pak. Bahannya bebas sekali lagi. Supaya nggak ada yang bertanya lagi di grup.